Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita saat ini mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebagai bentuk dari ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan beribadah. Kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Allah menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, semuanya itu adalah hasil karya dari ciptaan Tuhan yang sebelumnya tidak ada. Belum ada apa-apa baik di langit maupun di bumi pada waktu itu. Namun firman Tuhan ketika Allah berfirman untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan tiba-tiba menjadi ada. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah bukan dalam rangka membentuk barang yang sudah ada menjadi barang yang lain, tidak. Tetapi dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut dengan kuasa Allah yang tidak bisa dilampaui oleh siapapun. Kalaupun manusia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disebut dengan mencipta sesuatu, manusia hanya bisa mencipta dari bahan baku menjadi bahan yang bisa kita pakai atau yang bisa kita pergunakan. Namun Allah menciptakan dari yang tidak ada, yang belum pernah diketahui, menjadi ada. Sebagaimana yang kita rasakan, kita lihat, dan kita nikmati di bumi sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari.
Itulah yang pertama, kuasa dari firman Allah, yaitu menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Kemudian, firman Allah berkuasa untuk mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak masuk ke rasional berpikir seseorang menjadi mungkin bagi firman Allah. Bila kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia, di Alkitab kita bisa melihat bahwa ada terjadi peristiwa-peristiwa yang mencengangkan yang dikerjakan oleh Allah melalui para hamba-hambanya, misalnya mujizat, misalnya terjadinya pembaharuan kepada suatu bangsa, misalnya Allah menolong bangsa Israel, apalagi ketika firman itu menjadi daging, yaitu melalui Yesus Kristus. Ada begitu banyak sekali hal-hal yang dikerjakan oleh Kristus, tanda-tanda mujizat. Bahkan firman itu berkarya untuk menyelamatkan manusia, di mana manusia yang sebenarnya tidak mungkin diselamatkan oleh manusia itu sendiri, oleh apapun yang ada di tengah-tengah dunia itu. Tetapi ketika firman itu menjadi daging, yaitu dalam diri Yesus Kristus, dan menyelamatkan manusia, manusia dimungkinkan untuk selamat, manusia dimungkinkan untuk berdamai dengan Allah, manusia dimungkinkan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi firman Allah menjadikan yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu firman Allah sangat-sangat jauh melampaui apa yang dibayangkan oleh manusia. Melampaui apa yang pernah diteliti oleh manusia. Kalau kita sering mendengarkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bahwa manusia itu berpikir secara rasional, atau ada manusia yang berpikir secara irasional. Namun Allah bekerja melampaui apa itu yang rasional, apa itu yang logis bagi manusia. Sehingga terkadang apa yang belum bisa dibuktikan oleh manusia dari karya-karya Allah itu, manusia sering menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, yang irasional. Sebagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah yang agung, yang maha kuasa, dan maha baik itu, yang tidak terbatas itu, ternyata dia hadir sebagai wujud Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, di mana di dalam Yesus itu ada keterbatasan manusia. Manusia punya keterbatasan. Namun Allah mampu melakukan apa yang di luar kemampuan manusia, di luar nalar manusia, ketika Kristus menjadi manusia. Ketika Allah merendahkan dirinya menjadi manusia pada waktu itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah luar biasanya hikmat Allah, firman Allah itu sendiri, di mana manusia tidak bisa menganalisa dengan pikirannya sendiri bagaimana cara kerja Allah. Di mana sebenarnya manusia tidak bisa mendefinisikan bagaimana sebenarnya Allah itu berkarya, Allah itu mengerjakan rencana-rencananya. Yang kita saksikan di dalam Alkitab adalah hanya bagian dari apa yang dikerjakan oleh Allah, supaya kita mengerti sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Allah itu jauh-jauh melampaui dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia. Hanya Allah yang tahu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Alkitab memberikan kepada kita kesaksian akan firman Tuhan, yaitu firman Allah yang memberitakan kepada kita, inilah karya-karya Allah yang dikerjakan kepada kita dalam bahasa manusia. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semakin percaya kepada Tuhan dan semakin yakin bahwa firman Tuhan jauh melampaui apa yang dibayangkan oleh manusia. Mari bergerak, mari berkarya, dan mari tetap mendengarkan firman Tuhan. Mari melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apabila Tuhan berfirman, apabila Tuhan yang menuntun hidup kita, maka segala sesuatu itu dimungkinkan, dan bahkan dari yang mustahil menjadi sangat mungkin ketika Tuhan mengizinkan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat ini, di mana firman Tuhan adalah firman yang betul-betul berkuasa dalam hidup kami, di mana firman Tuhan yang menjadikan yang sebelumnya belum ada menjadi ada, yang memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia.
Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami umat-Mu, agar senantiasa kami semakin meyakini firman Tuhan, dan mengedepankan apa itu kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan bila firman Tuhan yang bersuara atas hidup kami, pasti hidup kami akan dituntun selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah. Tuhan lindungilah ya Tuhan segala rencana yang dilakukan oleh gereja untuk pewartaan firman Tuhan, pelayanan, dan juga untuk persekutuan ya Tuhan. Sehingga umat Tuhan semakin memuliakan nama Tuhan, dan sukacita di tengah-tengah persekutuan dirasakan oleh umat Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati kehidupan kami masing-masing. Lindungilah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan dari Tuhanlah kesehatan, kekuatan, dan hikmat bagi kami. Bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.